Penyaluran pupuk bersubsidi meningkat, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi menyatakan hingga 17 Maret 2025, penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 1,52 juta ton atau naik 33% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 1,14 juta ton. Dalam CNBC Indonesia Food Summit 2025, Rahmat menjelaskan ketersediaan pupuk akan meningkat produksi pertanian. Apalagi pemerintah kali ini menjadikan swasembada pangan menjadi salah satu agenda strategis. Skema distribusi pupuk bersubsidi pun telah disederhanakan agar lebih efisien dan transparan. Untuk pertama kalinya pupuk bersubsidi dapat ditebus langsung oleh petani mulai 1 Januari 2025. Pupuk bersubsidi untuk petani di subsektor tanaman pangan hortikultura serta perkebunan dengan luas lahan maksimal 2 hektar dan termasuk petani yang tergabung dalam lembaga masyarakat desa hutan atau perhutanan nasional. Perhutanan sosial maksud kami. Di pertama kali dalam sejarah, pupuk itu secara serentak bisa ditebus oleh petani yang mempunyai alokasi sejak tanggal 1 Januari. Baik. Di 1 Januari, jadi kalau dibandingkan nih Mbak ya, ini performance kinerja year on year sampai, karena kita punya data yang real time. Sampai, ini ya Pak ya datanya ya Pak ya. 17 sampai 17 Maret itu sudah growth-nya 33%. Jadi kalau pupuknya sudah naik 33% dengan dampak pada produktivitas 62%, angka-angka yang disampaikan oleh Pak Menko itu ya memang betul. Jadi terjadi peningkatan produksi pertanian. Jadi hambatan tentu ada. Sejalan dengan penyerapan pupuk ya Pak ya. Ya, hambatan tentu ada, tapi kita jalan terus karena kuncinya adalah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka pasti produksi pertanian terganggu. Itulah pertaruhan kita. Jadi kami didukung oleh pemerintah, diberi arahan, bimbingan, dukungan, jadi kita maju terus. Penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat dan efisien tentu tidak lepas dari sistem distribusinya. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi sudah memanfaatkan teknologi yaitu dengan digitalisasi untuk menyederhanakan sistem distribusi pupuk. Saat ini sudah ada sekitar 27.000 outlet yang sudah terdigitalisasi. PT Pupuk Indonesia memiliki aplikasi ePupers yang memungkinkan petani menebus pupuk lebih cepat. Aplikasi ini memudahkan distribusi pupuk bersubsidi dari produk pupuk, pengiriman lewat kapal, hingga memastikan pupuk sampai ke petani yang membutuhkan secara tepat waktu. Rahmat mengatakan di sepanjang tahun 2024, ePupers sudah mencatat 26 juta transaksi. Sedangkan di tahun 2025, sistem telah memproses 2,5 juta transaksi per bulan. SK Bupati itu baru keluar bulan Juni. Jadi sudah lewat musim tanam pertama. Pupuk numpuk di gudang, petani nggak bisa nembus. Itu dulu. Nah sekarang sudah disederhanakan, makanya kelihatan sekali mulai dari tanggal 1 serempak seluruh Indonesia sudah bisa menembus. Lalu pertanyaannya, kalau regulasi sudah disederhanakan, mungkin ada moral hazard dong, kan lebih mudah. Artinya lebih mudah juga nipu, mungkin kan begitu kira-kira kan. Jawabannya tentu kita akan imbangi dengan teknologi. Jadi kita sudah mengimplementasikan digitalisasi di seluruh outlet yang kita miliki, 27.000 lebih outlet yang kita miliki itu sudah terdigitalisasi. Kita sudah bisa melihat setiap bultiran pupuk yang dimuat di kapal, itu kita bisa lihat datanya, bisa kita lihat visualnya, kapalnya bergerak ada GPS-nya, kemudian masuk ke gudang-gudangnya dari CCTV-nya, dibawa oleh truk-truknya ada GPS sampai ke kios. Nah, sampai kios gimana? Kalau nebus, itu secara real time datanya kita capture. Bahkan